Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang selalu membagi informasi berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini, saya sedang melakukan pergantian air, dimana seperti inilah teman-teman keadaan kolam saya. Kolam yang memang menggunakan sistem air tenang. Oke, ada 3 kolam teman-teman ya, yang ukurannya berkisaran 2 kali 6 meter. Nah, ini beberapa keadaan ikan sewaktu saya ganti airnya. Bisa teman-teman lihat ikan yang dipelihara di kolam air tenang bisa tumbuh besar ya teman-teman. Ini mungkin sebagian kecil dari bukti bahwasanya kita bisa membudidaya ikan nila di kolam sederhana tanpa menggunakan aerator ataupun pompa air. Ini murni kolam tanpa aerator ya teman-teman. Nah, ini biasanya kalau pertumbuhannya cepat dan besar, ini ciri-ciri dari ikan nila jantan. Nah, sedangkan untuk yang mungkin ukurannya di bawahnya, ini terlihat ikan nila betina. Nah, bagaimana kita bisa membudidaya ikan nila agar tumbuh besar dan sukses pada masa atau hingga panen? Tentunya kita harus belajar terlebih dahulu ya teman-teman. Belajar bagaimana kita bisa menghitung berapa banyak padat tebar per setiap meter kubiknya. Karena mau tidak mau budidaya ikan nila di kolam tanpa aerator itu padat tebarnya lebih rendah dibandingkan dengan sistem modern. Kalau kita memaksakan, maka tentunya akan banyak mendapatkan kendala teman-teman. Jadi biasanya para budidaya yang menggunakan sistem air tenang dan sering menemukan kendala kematian massal ataupun mati setiap hari di kolamnya, itu lebih sangat dipengaruhi oleh padat tebar yang tidak sesuai teman-teman. Kalau kita mampu memprediksi padat tebar yang sesuai dengan kolam yang kita miliki dan dengan sistem air tenang, ya insya Allah kita akan bisa budidaya atau melihara ikan nila sampai besar dan bisa layak konsumsi. Ini sebagian dari ikan nila yang saya pelihara ini. Ini sebagian sudah ada yang 4 on sampai 5 on teman-teman. Mungkin yang besar ini sampai setengah on, 5 on teman-teman, setengah kilo. Nah, sedangkan yang lainnya ini mungkin berkisaran 3 sampai 4 on. Sederhana sebenarnya teman-teman.
dalam budidaya ikan nila. Kita harus tahu dengan kondisi kolam kita masing-masing. Kalau memang memungkinkan kolam kita dipasang aerator atau pompa air, peralatannya sudah ada dan aliran listriknya stabil, ya mendingan, dan saya rekomendasikan teman-teman menggunakan aerator ataupun pompa air. Tetapi bagi beberapa daerah atau tempat yang mungkin aliran listriknya tidak stabil, saya sarankan tetap menggunakan sistem air tenang. Karena bagaimanapun yang namanya kolam menggunakan aerator dan mengalami kendala pada kelistrikan, ini akan berakibat fatal teman-teman. Karena aerator yang fungsinya untuk menambah asupan oksigen, kadar oksigen di air, ini secara otomatis akan hilang. Maka akan menyebabkan ikan nila yang ada di kolam tersebut akan cepat mati. Apakah untung membudidayakan nila tanpa menggunakan aerator? Selama ini yang saya hadapi ya untung ya teman-teman ya. Kalau tidak untung mungkin budidaya ini tidak dilanjutkan. Tapi intinya tadi itu, untuk proses perawatan dan lain sebagainya sepertinya sama dengan membudidaya ikan nila di kolam atau sistem apapun. Yang terpenting kita merendahkan pada tebarnya teman-teman. Kalau sistem kolam aerator, bioflok, dan sistem lainnya, mungkin 1 meter kubiknya kolam itu bisa diisi berkisaran 50 sampai 100 teman-teman ya, atau bahkan bisa lebih. Tetapi untuk kolam air tenang, karena memang untuk penyuplai oksigennya dia alami, ya saya sarankan 1 meter kubiknya itu maksimal 20 ekor sampai panen. Itu pun harus dilakukan pengecekan air secara rutin. Tetapi bagi teman-teman yang baru menggeluti budidaya ikan nila di kolam air tenang, menurut saya dan saya sarankan untuk 1 meter kubiknya diisi antara 10 sampai 15 teman-teman. Nanti kalau sudah menguasai teknik dalam budidaya ikan nila air tenang, bisa bertambah sampai 20 ekor per meter kubiknya. Ya mungkin itu teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.